Jadi kita tuh berbeda memang satu kemestian. Tidak mungkin tidak sama kita, Pak. Bapak yang mau milih 01 silahkan, Bapak yang mau milih Pak Anies Baswedan silahkan, Bapak mau milih mantan gubernur Jakarta pun tidak ada masalah. Jadi tidak ada yang perlu diributkan sebetulnya. Jadi itu suatu hal yang biasa, Pak, berbeda itu. Pernah suatu ketika sahabat menyaksikan Rasulullah berdoa sangat lama, Pak. Jadi kalau ukuran sangat lama ini di luar kewajaran lah, lama Rasulullah berdoa. Setelah selesai Rasulullah berdoa, kemudian sahabat yang melihat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa sangat lama engkau tadi berdoa?" Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, doa ini adalah jantungnya ibadah. Jadi jangan pernah menyepelekan berdoa. Doa itu bukan hanya habis sholat saja, kapan saja waktunya, ada kesempatan baik, ada hajat yang teringat, langsung minta kepada Allah. Sampai urusan yang sekecil-kecilnya pun, Pak, mencari parkir pun kita kadang minta tolong ke Allah. Jadi Allah itu kapan saja, di mana saja kita ingat akan Allah, ada hajat mohon kepada Allah di tempat-tempat yang baik tentu. Janganlah sedang di WC teringat sesuatu itu berdoa di WC, Pak. Itu di luar kepatutan, melanggar etik kalau bahasa sekarang itu, Pak. Jadi ada juga adabnya, jangan sampai pula tidak ada adab pula. Kemudian kata Rasulullah, aku berdoa dengan 3 permintaan. Yang 1 dan 2 dikabulkan oleh Allah, tapi yang ketiga tidak dikabulkan. Doa Rasulullah yang pertama, ya Allah, jangan binasakan umatku ini dengan kelaparan. Yang ini dikabulkan oleh Allah. Jadi yang memusnahkan umat manusia ini tidak mungkin kena lapar. Dimanapun ada terjadi kelaparan, cepat orang nolong, Pak. Nah, misal kita dengar Palestina dalam keadaan itu banyak orang menyumbang, jadi cepatlah. Tidak mungkin binasa karena lapar. Ini dikabulkan oleh Allah. Sampai hari ini terbukti, di mana terdengar kita ada kemanusiaan, masalah kelaparan itu orang Indonesia nomor 1 termasuk negara terdermawan di dunia, Pak. Itu kebanggaan kita tuh. Negara Indonesia nomor 1 paling dermawan di dunia, mengalahkan Arab Saudi, Pak. Paling cepat merespon kalau ada terjadi sesuatu. Tapi penggunjing nomor 2 di dunia. Itu pula, Pak. Jadi habis pahala sedekah tadi, Pak. Misal habis bersedekah, dia rajin sedekah, tak sampai tendak ya Bu ya, aku ragu orang minta sumbangan dia kalau sampai habis pahala tadi itu, Pak. Itulah dia. Makanya sering kita kata orang sedekah menyembuhkan penyakit, maka penyakit payah sembuhnya, Pak. Karena sudah disedekah itu diceritanya balik. Habis nyumbang ke masjid misalnya, Bu, Jumat itu di rumah, Pak, makanya sering saya suruh pengurus masjid, Pak, jangan hidupkan mic luar, karena kalau ceramah susah kalau mic luar itu hidup. Rupanya kadang ini, Bu, kalau tidak dihidupkan mic luar, nanti ibu-ibu yang di rumah tidak tahu dia sumbangannya udah diumumkan atau belum. Itu, Pak. Kita yang haus dibuatnya ceramah tuh, Pak. Kalau misalnya mic, oke lah, kalau yang ini bagus, mic dalam terdengar, mic luar terdengar. Ada mic tuh, Bu, di luar aja terdengar, orang yang dalam tengah ngak-ngak nengoknya, Pak. Apalah disampaikan Ustaz, dia menyanyah aja kerja, jadi tidak terdengar, tapi di luar dengar. Rupanya dia ingin mendengar sumbangannya, udah enggak. Kalau enggak dengar dia, Pak, pulang anaknya Jumat ditanyanya, ada diumumkan tadi sumbangan mama untuk almarhum papa 20.000. Ada 20.000 ditanya itu, Pak. Itu pula kenanya, Bu. Nomor 1 paling dermawan, nomor 2 penggunjing. Itu berdasarkan data yang sering dibuka oleh masyarakat Indonesia di internet tuh, Bu. Paling tinggi tentang gunjing, Pak.
Makanya acara begunjing itu pagi biasanya di TV tentang selebriti itu pagi itu Pak. Habis Mama Dede ceramah langsung begunjing langsung. Jadi habis pahala dengar ceramah. Kenapa pagi ditaruh Bu? Karena tinggi ratingnya Pak. Ini yang harus ibu-ibu, bapak-bapak juga waspada, karena ibu sama bapak sama begunjingnya, beda gaya aja Pak. Kemudian doaku yang kedua, ya Allah, jangan binasakan umatku karena banjir. Jadi kalau karena banjir bandang sebagaimanapun itu tidak akan memusnahkan umat Islam. Yang ini pun dikabulkan oleh Allah. Kalaupun ada banjir cepat Pak, dia tidak langsung datang banjirnya, kecuali banjir bandang. Jadi ada persiapan orang untuk mengungsi. Ataupun kalaupun sudah banjir cepat Basarnas datang. Tetapi ketika aku berdoa yang ketiga, ya Allah, janganlah umatku saling berselisih. Yang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi berselisih paham itu sesuatu kemestian yang menjadi ujian keimanan seseorang. Siapa yang egonya tinggi, siapa yang mau ngalah. Makanya kita tuh pasti setiap kali ada polemik dua pandangan Pak. Ini mengatakan ini alasannya. Ini mengatakan ini alasannya. Nah kita yang mendengar bingung. Bingung itu menuju kepahaman. Itu enaknya Pak. Kita kan bingung mana yang betulnya. Ini bilang ini bilang. Akhirnya kita mencari tahu Pak. Jadi bingung tuh bagus. Bingung itulah pintu untuk menuju faham. Kita lihat di masa sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ditugaskan oleh Utsman ke Syam. Sampai di Syam terkejut dia. Ternyata Muawiyah di tempat dia berkuasa sebagai gubernur terlalu timpang Pak antara orang kaya sama orang miskin. Muawiyah ini sahabat Rasulullah juga. Apa kata Abu Dzar ke masyarakat? Kenapa tidak kalian asah pedang-pedang kalian, kemudian kalian gorok leher orang-orang kaya? Dia agak frontal sedikit Pak, keras. Akhirnya Muawiyah menulis surat kepada Utsman, tariklah Abu Dzar ini agak lain caranya sedikit, keras dia. Karena Abu Dzar Al-Ghifari ini terkenal dengan sebutan bapaknya orang miskin. Jadi dia itu menjabat memang bukan untuk dirinya Pak. Memang tidak ada, memang miskin dia. Ditarik dia oleh Utsman bin Affan sampai di Madinah. Kata Utsman, Abu Dzar, tidak usahlah di sana lagi ya, di sini aja lah bersamaku. Kita menegakkan kebenaran itu harus ada caranya Abu Dzar. Tidak bisa kita dengan memprovokasi masyarakat seperti itu. Kalau gitu tidak cocok aku dengan khalifah. Minta maaf aku khalifah, aku mengundurkan diri. Mengundurkan dirilah dia dari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pas dia mengundurkan diri dimanfaatkan oleh pihak ketiga Pak. Abu Dzar, kami ada bersamamu. Kau dalam keadaan benar, kau bela hak-hak kami orang miskin ini. Bagaimana kalau kita lawan saja Khalifah Utsman ini? Apa jawaban dari Abu Dzar Al-Ghifari? Jangankan melawan Khalifah Utsman. Apabila Khalifah Utsman memerintahkanku untuk gantung diri saat ini, akan ku gantung diriku. Itulah Pak. Walaupun berbeda, walaupun berselisih, tapi tetap tidak mau melanggar aturan agama. Begitulah solidnya Bu. Jadi kita tuh berbeda memang satu kemestian. Tidak mungkin tidak sama kita Pak. Bapak yang mau milih 01 silakan, Bapak yang mau milih Pak Anies Baswedan silakan, Bapak mau milih mantan gubernur Jakarta pun tidak ada masalah. Jadi tidak ada yang perlu diributkan sebetulnya. Jadi itu suatu hal yang biasa Pak, berbeda itu. Jadi kita tuh kan berbeda nih Pak, tapi sama itu juga orangnya. Jadi kemudian Bapak Ibu, yang perlu kita sadari itu ternyata memang kadang sulit orang untuk menerima sebuah perbedaan tuh Pak. Contohnya nih Bu ya,
Dulu ada kejadian ribut di salah satu masjid di Mesir dalam masalah menentukan jumlah rakaat sholat tarawih, Pak. Yang satu bilang 11 rakaat, ini dalilnya kuat. Yang satu kita 20 tambah 3, kuat juga dalilnya. Saking ingin mempertahankannya, mereka hampir saling serang satu sama lain dalam masjid. Datang ustadznya bilang, hukum sholat tarawih ini apa? Sunat. Hukum memaki sesama muslim dan ribut apa? Haram. Jadi kalian kerjakan yang haram gara-gara yang sunat. Itu tuh yang hati-hati kita, Pak. Kita itu, Bu, ya, semua kita ini, Pak, sudah paham dalam memikirkan mana yang baik untuk kita. Kita buka hati kita ini. Tapi kita jangan lupa, sejarah memang mencatat banyak orang baik bisa jahat karena 3 hal. Baik bisa jahat karena 3 hal. Dan ini sejarah yang berulang, Pak. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika kita membahas kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, bab Fir'aun. Fir'aun yang di masa Nabi Musa itu Ramses V. Karena semua raja Mesir itu namanya Fir'aun. Tapi tidak semua Fir'aun itu yang jahat. Yang jahat itu kebetulan Ramses V. Awalnya Ramses V ini, Bu, raja yang sangat adil, baik, merakyat, tidak pernah menzolimi. Di situ boleh tinggal siapa saja. Cuman yang banyak tinggal waktu itu di Mesir itu adalah orang Bani Israel. Orang Bani Israel menjadi pembantu orang Mesir Kipti. Baik dulu sama orang Israel, baik sama orang-orang yang lain, baik. Apa yang membuat Ramses V ini menjadi jahat? Karena ingin melanggengkan kekuasaannya. Jadi itu, Pak. Jadi itu sejarah itu berulang. Berawal dari apa, Bu? Dia mimpi. Begitu dia mimpi, dia melihat ada api yang datang dari kejauhan. Kemudian api itu membakar istananya, kemudian membakar rumah-rumah orang Mesir, tetapi tidak membakar rumah orang-orang Israel. Dan dalam mimpinya tersebut, kemudian dia melihat ada anak kecil yang masuk ke kamarnya, kemudian mengambil mahkotanya dan menginjak-injaknya. Langsung tersentak dia bangun, Pak. Dikumpulkannya lah seluruh penasehatnya. Aku semalam bermimpi melihat api yang datang dari kejauhan membakar pemukiman Mesir, tapi tidak membakar pemukiman Israel. Dan aku melihat anak kecil yang masuk ke kamarku, mengambil mahkota dan menginjak-injaknya. Ada yang tak tahu tak makna mimpi ini? Maka salah satu pembisiknya berkata, gawat Tuan, ini pertanda akan lahir bayi laki-laki Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan. Mendengar itu berubahlah Ramses V yang baik tadi berubah menjadi jahat karena dia sayang dengan kekuasaannya, sayang dengan jabatannya. Mulailah dia memerintahkan, awasi semua perempuan Bani Israel yang hamil. Bila kedapatan mereka melahirkan anak laki-laki, langsung bunuh. Jadi jangan heran, Bu, orang baik di penghujung kekuasaannya dia jadi jahat. Salah satunya hal seperti ini. Tapi jangan pula kita, apa, Bu, ini sejarah yang berulang, Pak. Jadi tidak usah kaget. Karena memang sayang terhadap kekuasaan, sayang terhadap jabatan, itu sudah terjadi di masa lalu. Kemudian, Pak, semua orang perempuan Bani Israel yang melahirkan, asal laki-laki bunuh, asal laki-laki bunuh.
Kemudian bertukar pula pemikiran pembisiknya lagi, Pak. Tuan, kalau kita bunuh seluruh bayi Bani Israel, siapa lagi besok yang jadi pembantu kita? Yang tua-tua ini Bani Israel bakal mati. Jadi apa ide kamu? Kita selang-selingkan saja, Tuan. Tahun ini kita biarkan hidup, kita karantina, kita didik cinta terhadap loyalis lah, Pak, ya, di karantina, dididik oleh negara. Tahun depannya baru kita matikan. Jadi selang-seling terus. Beruntunglah Nabi Harun alaihissalam lahir ketika bayi laki-laki tidak dibunuh. Beberapa tahun kemudian ibunda Nabi Musa hamil. Hamilnya waktu bayi laki-laki dibunuh. Jadi tetap, Bu, ya, makar Allah itu yang tidak bisa dikalahkan, Pak. Kalau udah makar Allah tidak bisa dikalahkan. Udah bagaimanapun cara orang, tetap cara Allah yang menang. Makanya andalkanlah doa, Pak. Andalkan doa. Ini udah terbuka semalam. Lembaga survei salah kirim WA yang seharusnya kepada Opung terkirim ke grup tokoh-tokoh nasional. Dia sudah memenangkan katanya di Pak, ya, survei-survei, dia yang memenangkannya, dia ngaturnya. Bisa enggak saya jadi direktur Inalum? Sempat dihapusnya, tapi udah terekam sama orang di grup itu. Jadi ada cara Allah untuk bukanya. Bagaimanapun mau dibanting-banting, tetap nanti ada cara Allah membukanya. Maka kemudian apa akhirnya, Bapak Ibu? Semua bayi laki-laki di zaman itu sangat diawasi, tapi makar Allah menang, Pak. Tidak ada yang mendeteksi ibu Nabi Musa hamil lagi. Jadi Nabi Harun itu abang Nabi Musa, kakak Nabi Musa yang paling tua namanya Maryam, perempuan. Jadi ibu Nabi Musa itu, Bu, ya, usaha secara duniawi untuk menyelamatkan bayi ini tetap dilakukan, Pak. Jadi kita itu tidak boleh pasrah, Bu. Tetap diusahakan, disembunyikan, tidak pernah keluar, sampai akhirnya Nabi Musa lahir dengan selamat. Dibuatkan peti khusus, kemudian kalau habis disusukan, ditaruh di peti itu, dihanyutkan sambil diikat. Nanti kalau haus lagi, ditarik lagi. Karena ibu yang menyusukan bayinya pasti dia tahu kapan bayinya haus, kapan bayinya lapar. Tapi kali ini terkejut ibu Nabi Musa. Begitu menyusukan, tahu-tahu ada pemeriksaan. Ditaruh anak ke dalam peti, lupa mengikatnya. Ini skenario Allah, Pak. Maka kosonglah hati ibu Nabi Musa, sedih. Anak akhirnya hanyut. Disuruhnya kakaknya yang paling tua, kau tengok dari daratan kemana sampainya peti itu. Sampailah peti itu justru ke istana Fir'aun. Yang mengambil istri Fir'aun, Aisyah binti Mumtazim. Begitu dia gendong Nabi Musa kecil, dijatuhkan Allah rasa sayang ke dalam jiwanya. Jadi yang menaruh rasa sayang itu, Pak, Allah. Makanya kadang Bapak kerja di perusahaan, Bapak rajin tetap benci bos Bapak sama Bapak. Ada orang kerja biasa aja, sayang bos sama dia. Itu tidak kuasa kita, Pak. Gimana pun orang mau memburukkannya, dia udah sayang. Jadi cinta itu bisa membutakan, Pak. Makanya sehebat apapun laki-laki gelarnya, panjangnya, seberpendidikan apapun, kalau udah jatuh cinta pasti bodoh, Pak. Nggak ada ndak. Nah, itu fakta, Pak. Mau gimana lagi, Bu? Udah sayang betul. Karena kita kalau udah terlalu cinta, Pak, bodoh kita datang, Pak. Bagaimanapun orang memberi pemahaman tidak akan masuk. Itulah cinta buta itu. Nah, setelah itu, Bu, digendongnya lah Nabi Musa kecil ini. Datang Firaun, Pak. Aisyah
Di mana kau dapat bayi Bani Israel ini? Dia ada hanyut di laut. Bunuh. Kata Aisyah, entah mengapa sama bayi yang satu ini sayang betul aku. Kata Firaun, ya terserahlah, kalau memang sayang, rawatlah bayi ini. Jadi Firaun itu Pak, segarang-garang Firaun takut sama istri. Itu yang pernah saya katakan Pak, kalau Bapak takut sama istri Bapak, berarti ada darah-darah Firaun di dalam tubuh Bapak. Nah, terutama Ramses V nih Pak. Ada suami yang rajin pergi ke pasar, menyapu rumah, mengepel lantai, menolong istri mencuci. Itu bukan takut Pak, itu sayang. Jadi jangan pula salah arti, oh suami yang suka nolong istri itu mau dia ke pasar, kadang dia pandai masak, dibantunya masak, makan ngambil sendiri, bikin kopi sendiri, itu sayang. Yang takut tuh bang, nggak nampak kain terendam tuh, pandai nyuci nggak? Cuci. Ah itu baru takut Pak. Itu baru takut. Datang istri dia sedang ngumpul, pulang, berlari pulang Pak. Ah, itu baru takut. Dari ketawa Bapak saya tahu nih ada orangnya nih, yakin saya nih. Nah. Tapi apa perlu dirubah? Enggak Pak, itu udah bawaan kita masing-masing. Selama istri kita tuh baik, yang disampaikannya dengarlah kita. Kalau memang kerja kita salah, sibuk, pulang kerja malah ngumpul, istri nunggu di rumah, anak nunggu di rumah, marah istri, wajar lah, apalah enggak marahnya. Nah setelah itu pertanyaan yang kedua, dari mana Fir'aun tahu bahwa ini bayi Bani Israel? Nah itulah sihir tuh Pak. Sihir di zaman Fir'aun itu kan sedang tinggi Pak ratingnya. Jadi kalau mereka memusuhi suatu kaum, mereka punya minyak yang ditaruhkan di hidung, jadi siapapun orang Israel akan tercium. Nah, jadi walaupun dia sembunyi, walaupun dia di tengah kerumunan orang, tetap tahu bahwa dia orang Israel. Dan sihir ini sangat berperan waktu perang antara suku Madura dan Dayak di Kalimantan. Berapa banyak orang Madura yang tidak lolos Pak. Mereka sampai ada yang menantunya bilang, kami kan bisa bahasa Dayak, kami bisa bergaya seperti orang Dayak. Kata mertua, percuma, pulang aja lah kau. Di sini orang pakai minyak yang ditaruh di hidung, kemanapun kalian yang orang Madura sembunyi tetap ketemu. Itulah sihir tuh Pak, itu tidak bisa dipungkiri. Sihir itu memang ada. Saya Pak, saya sangka udah semodern ini zaman. Ada orang yang mau jadi kepala daerah Bu, rupanya banyak Pak yang memakai jasa orang-orang soleh di daerah Jawa, dan bayarannya itu 500 sampai 1,5 miliar. Aduh, ngapa ndak saya olah aja Bapak, dia lumayan juga duitnya itu Pak kan. Saya bilang aja saya bisa ngawal Bapak, manalah ada orang bisa ngawal macam itu tuh Pak. Kalau orang dikasih amalan bolehlah, Bapak jangan tinggal sholat ini, baca zikir pagi dan petang, karena itu benteng. Nah, itu masih masuk akal Pak. Tapi kalau kita menjagakan orangnya, Bapak mau maju tuh Bapak terima beres, saya berdoa-doa tiap hari, siapa betul saya? Tapi memang mudah diolah orang. Namun tidak bisa dipungkiri Pak, kalau kita kosong wajar sihir masuk Pak. Makanya ada orang baru dilantik 5 hari kemudian mati dia Pak. Nah, itu serangan-serangan itu tuh memang ada. Makanya kalau orang mau jadi pejabat negara itu amalan selain didoakan orang, amalan pribadinya pun harus kuat. Kemudian akhirnya Fir'aun membesarkan musuhnya sendiri di dalam istananya. Orang udah banyak dibunuhnya gara-gara dia takut kehilangan jabatan, panik. Rupanya Allah menyuruh dia untuk memelihara Nabi Musa yang akhirnya menjadi musuhnya sendiri. Jadi lambat atau cepat segala keburukan itu akhirnya kena kepada orang yang menaburnya. Nah ini istilah tabur tua itu Pak. Dia yang menabur, dia nanti yang menuai. Nah kemudian Pak, kalau kita lihat lagi
Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud punya dua orang anak, Absalom sama Nabi Sulaiman. Bapak Nabi ini Pak. Tetapi di antara kedua anak ini, Nabi Sulaiman ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Asal ada sidang, Nabi Sulaiman dibawa. Asal ada permasalahan yang tidak kunjung selesai, Nabi Daud tidak segan bertanya kepada anaknya Nabi Sulaiman. Jadi memang kita itu ada dikasih Allah kecerdasan yang memang tanpa perlu harus banyak belajar, dia memang talentnya sudah cerdas. Ada orang yang butuh latihan, banyak membaca, banyak menghafal, banyak menulis, baru jadi cerdas. Jadi kita ini sudah dikasih Allah kelebihan dan kekurangan. Kenali kelebihan kita, asah dia, maka kita akan ikhlas dalam melakukan pekerjaan dengan kecintaan kita kepada bidang itu. Kenapa Finlandia menjadi negara nomor 1 pendidikan di dunia? Karena mereka mengajarkan murid berdasarkan kecintaan mereka terhadap suatu bidang. Kalau di Indonesia ini apa enggak banyak orang jahat jadinya Bu? Dia terus dibilang bapaknya, kau jadilah kau pegawai negeri, aman kau pensiun, ada duitnya terus. Anaknya sebetulnya enggak mau Pak. Anaknya mau dagang, disuruh jadi pegawai negeri dipaksa tuh berdagang dia selama jadi ASN tuh jadinya Bu. Karena dia bidangnya dagang, tentu dia berpikir apa yang bisa didagangkan ini. Dia di zaman Rasulullah Pak, penipu itu pun direkrut Pak. Jadi Rasulullah itu Bu ditetapkannya yang suka menipu di bagian, tapi ini janganlah, maaf jangan sampai tersinggung pula Bapak Ibu, disuruh jadi intelijen Pak. Karena dia sudah tahu cara pola permainan orang untuk mengibuli. Bukan berarti intelijen itu penipu, ini jangan sampai salah pula. Jadi orang-orang yang gemar menipu, berbohong itu direkrut Rasulullah jadi intelijen. Makanya di perang Khandaq itu Bu, tahu Rasulullah berapa kekuatan pasukan. Itu intelijennya Pak, memang orang-orang yang dulu suka lobby-lobby Pak. Jadi diceritakannya ke Rasulullah, bangkit takut akui Rasulullah. Apa kata pemimpin Quraisy itu? Hari malam sangat gelap, kita tidak tahu siapa orang di samping kita. Jadi untuk kita mengetahui, pegang tangannya, tanya namanya dari suku apa. Langsung dipegangnya tangan orang Pak, kau siapa? Jadi daripada dia yang dipegang kan, dia megang orang duluan. Karena kalau dia megang duluan, dia pasti tahu nanti orang Pak siapa dia. Itu digunakan untuk mengatur strategi. Ahli perang dalam Islam di perang Khandaq, Salman Al-Farisi radhiyallahu an, itu dia memang ahli perang waktu di Persia. Jadi kalau kita concern dengan keahlian kita masing-masing, kita akan ikhlas jadinya Pak melakukannya. Ada anak bapak ini yang memang dia cerdas, ada memang yang dia tidak cerdas tapi dia hobi menggambar, matangkan di gambar itu. Ingat ibu dulu enggak, anak ini enggak pandai matematik, dipaksa matematik, akhir gila dia Pak. Diwawancara di TV, siapa nama nak? 8 katanya. Tinggal di mana? 9. Betul-betul angka yang dibilangnya. Itu makanya porak-poranda kita sekarang ini Bu, karena orang yang hobi berdagang dijadikan ini, jadikan ini, akhirnya berdagang lah dia Pak, macam mana supaya duit masuk dibuatnya. Akhirnya dijual-jual belinya lah jabatan tuh Pak, camat 200 juta, lurah 50, setoran camat per bulan ada 20, apa pakai setoran Pak. Kepala sekolah per kepala sekolah ada yang 20, yang takut hilang jabatan 60. Itu real Pak. Itu bukan hoax. Karena dia ingin di store-nya terus. Makanya banyak orang kalau ditengok gaji tidak seberapa, tapi rumah bisa macam istana Pak. Kalau diikutkan eselon berapa, tapi bisa dia punya rumah melebihi kapasitas gajinya, dan itu banyak. Inilah kata Rasulullah, salah satu tanda hari kiamat, jabatan dianggap sebagai harta rampasan perang. Itulah sekarang nih Pak.
Karena kalau dia menjabat, dia bisa banyak dapat menekan orang. Dari ini dapat sekian, dari ini dapat sekian. Nah, itulah yang terbuka tuh yang mau dibereskan. Tidak ada lagi setoran. Karena udah ketahuan memang ada setoran tuh Pak. Macam tempat-tempat parkir Bu. Tempat-tempat parkir mereka tidak pakai karcis, otomatis itu tidak sampai kepada negara. Yang dikayakan siapa Pak? Oknumnya. Oknumnya kaya-kaya Bu, karena dia ngambil tongkong aja untuk lokasi ini sekian. Sampai payah orang Pak, es krim yang dijual udah tegak tukang parkir situ, es krim 6.000 Pak, tambah parkir 2.000. Akhir banyak lah orang ninggalkan Honda jauh Bu, jalan kaki dia ke Indomaret kadang Pak. Es krim 3.000 tambah 2.000 Pak, akhirnya taruh di samping gang jalan dia ke Indomaret. Kasihan Pak, sampai dibilang orang nutup kedai orang sekarang tidak perlu pakai guna-guna lagi, taruh aja tukang parkir, tutup toko orang dibuat. Orang berpikir dia Pak kan, kecuali dikasihnya karcis itu sampai ke negara, itu pun belum tentu juga, karena kan kita tidak pernah perhatikan serinya Pak. Jadi udah jahat semua Bu. Makanya orang takut sekarang ini kalau Indonesia ini jadi baik Pak, maka takut orang, banyak yang akan hilang. Ladang-ladang uang itu banyak yang akan hilang, takut orang ini. Nah setelah itu Bapak Ibu, karena Nabi Sulaiman ini cerdas, muncullah kecemburuan oleh abang kandungnya sendiri. Ini gawat nih, nampaknya Sulaiman yang akan meneruskan kerajaan bapak nih. Tidak bisa nih, ini tidak bisa, harus aku rebut ini. Itulah bahayanya Pak kan. Tidak usah orang sama orang lagi Bu, adik beradik aja bisa berebut kekuasaan itu. Nabi Sulaiman ini beberapa kasus yang dia selesaikan dengan tuntas itu Bu. Ketika ada dua orang ibu-ibu berebut bayi, Ibu A mengatakan ini bayi aku, Ibu B mengatakan ini bayi aku. Kata Nabi Daud, ibu yang A yang punya bayi ini, silakan diambil bayinya. Ibu yang B bersedih, menangis. Kata Nabi Sulaiman, maaf ayah, bolehkah aku ikut serta dalam permasalahan ini? Oh silakan Sulaiman, bisa ambilkan saya pisau. Untuk apa pisau? Kata Ibu B. Supaya tidak ada yang terkecil hati, sebaiknya bayi ini kita bagi dua saja. Ibu A dapat separuh, Ibu B dapat separuh. Bagaimana? Langsung Ibu A bilang, kalau memang itu yang terbaik, saya setuju. Kata Ibu A. Kata Ibu B, maaf saya tidak setuju, saya sudah berbohong. Bayi ini sebetulnya punya Ibu A, bukan punya saya. Maka Nabi Sulaiman menyerahkan bayi ini kepada Ibu B. Terkejut Ibu A, kenapa kok dikasih sama dia? Karena seorang ibu kandung, dia lebih memilih bayinya tetap hidup daripada dia harus mengakui dan bayinya ini jadi dipotong dua. Tahu Nabi Sulaiman Pak, masa Ibu A setuju bayi ini dibelah? Ibu B justru bilang enggak, ini bukan bayi saya, ambil aja untuk Ibu A, biarlah bayi ini hidup. Kira dikasih kepada Ibu B. Nah disitulah melejit nama Nabi Sulaiman dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian Bu ya, apa yang dilakukan oleh Absalom untuk merebut harta tahta ayahnya? Mulai dia Pak turun Pak, bagi-bagi sembako ke masyarakat, ngasih. Itu dilakukan Absalom Pak. Jadi saya pola itu tuh Bu, tidak kaget lagi Pak, karena Absalom sudah melakukannya. Dia turun ke masyarakat, ada yang punya masalah, diselesaikannya cepat. Bantuan-bantuan datang, selalu dia kasih. Sampai Bu, masyarakat cinta kepada Absalom. Jadi di pola udah biasa Pak. Apa kata Absalom ini? Kalian mau ndak mendukungku jadi raja? Mau. Begitu aku kasih tanda, kalian bantu aku. Jadi memang dibuktikannya Pak, dia sayang kepada masyarakat,
turun dia kepada orang-orang, dibaginya bantuan. Asal ada orang yang ada masalah, tidak perlu masuk ke istana, dia yang menyelesaikannya. Sampailah di hari itu Nabi Daud sedang duduk di kerajaannya, tahu-tahu dengar masyarakat udah heboh, Pak, meminta dia untuk turun. Naikkan Absalom, naikkan Absalom, naikkan Absalom. Akhirnya Nabi Daud meninggalkan kerajaannya, pergi dia menyingkir dari sana. Jadilah Absalom menjadi raja. Tapi Nabi Daud punya loyalis, pasukannya yang terkenal kuat dan setia. Apa kata Nabi Daud? Kalian serang kembali kerajaan itu, tapi jangan sampai membunuh anakku. Rupanya takdir berkata lain, Absalom akhirnya terbunuh. Nabi Daud kembali menjadi raja selama 40 tahun, setelah itu baru digantikan oleh Nabi Sulaiman. Jadi orang bisa habis akalnya, Pak, untuk merebut kekuasaan walaupun itu dari tangan saudaranya sendiri. Jadi memang ini bahaya, Pak, ya. Orang baik bisa berubah menjadi jahat karena jabatan. Tugas kita apa, Pak? Banyak-banyak berdoa. Doakan pemimpin kita. Jadi jangan kita hanya menghujat tetapi kita tidak mendoakan. Maksud kita mendoakan supaya dia menjadi orang yang baik. Karena memang orang akan bisa berubah dengan kekuasaannya. Saya tidak usahlah presiden lagi, Bu. Jadi RW saya dulu di Pasar Mambo, Kelurahan Kota Tinggi. Warganya kan Mall Pekanbaru tuh, Pak. Saya jadi RW di sana tanpa lawan, Pak. Tidak perlu masang spanduk saya, Pak. Duduk manis. Tidak ada lawan. Pokok masyarakat, pokok udahlah Ustadz Nazril jadi RW. Jadi RW lah saya di Kelurahan Kota Tinggi. Awalnya biasa saja, Pak. Sedikit pun saya tidak ada mempengaruhi itu. Gaji sekali 3 bulan, tidak ada masalah. Urusan masyarakat tidak pernah saya persulit, tidak mau saya terima duit. Sekarang dikasih nanda tangan ini, nanti kan masyarakat suka gitu ya, Pak, ya. Saya tidak mau terima. Awalnya tuh, Pak. Lama-lama lumayan juga nih 50-50. Awalnya enggak, lama-lama terima nih, Pak. Apalagi yang jumlahnya agak besar, Pak, kan. Wah, enak nih kata saya. Pas masuk puasa di tahun yang pertama, rupanya banyak mall ngantarkan minuman kaleng. Kali berapa toko tuh, Bu? Anggap aja sepertiganya ngasih minuman kaleng, penuh rumah saya, Pak. Mulai saya cinta kepada jabatan RW itu, Pak. Itu RW baru tuh, Pak. Ini saya udah mengalaminya nih. Kemudian mulai terjadi chaos antara RT 1 dan RT 2, Pak. Berebut uang setoran Indomaret dan Alfamart. Adalah terjadilah itu rupanya, Pak. Mengenai kawasan tuh, kan itu kawasan RT saya, tapi kan itu dekat dengan saya. Saya panggillah RT yang dua kali, jangan bikin malu. Ini masalah seperti ini. Ada juga rupanya, Pak, apalagi di tingkat yang besar. Pas tahun pemilihan yang kedua, kembali saya tidak ada lawan, Pak. Saya duduk lagi jadi RW. Disitulah saya mengundurkan diri, karena saya sudah tahu hati saya sudah tidak bagus, Pak. Hati dan tidak bagus ini bahaya nih. Kalau saya teruskan sudah sesat betul saya. Karena jadi RW di Kelurahan Kota Tinggi itu kemungkinan untuk kaya itu besar, Pak. Karena warganya mall, Pak. Masyarakatnya tidak seberapa, warganya itu mall. Jadi di situ kita tahu, Bu, bahwa kita itu kalau mau aman, jangan kita berambisi untuk mendapatkan jabatan yang kita yakin kita tidak mampu untuk menjalankannya. Sahabat Rasulullah pernah minta jabatan ke Rasulullah, Pak. Ya Rasulullah, jadikan aku gubernur Mekah. Kata Rasulullah, tidak, kau lemah. Tapi Nabi Yusuf, dia yang mempromosikan dirinya. Angkat aku sebagai bendahara negeri ini, raja, karena aku orang yang amanah dan terpercaya. Jadi kalau kita mampu, kita boleh mengajukan
diri, Pak. Misalnya Bapak Ibu di sini ada anggota dewan, karena memang suka mengurus masyarakat, majulah. Tapi ini bergaul enggak, duduk di rumah aja, ke masjid 5 tahun sekali, baru aktif senyum dari pagi sampai malam. Tuh tahu-tahu jadi dermawan mendadak, Pak. Ada aja kegiatan turun terus. Masyarakat kita udah cerdik, enggak ada, hajarlah terus, biarlah terima terus duitnya tuh. Jangan pilih. Tapi kalau yang turun di masyarakat, Pak, sama masyarakat baik, duit turun juga, kita enak makannya, Pak, karena kita tahu memang dia baik, memang dia turun ke masyarakat. Jadi kalau kita memang mampu, ajukan diri. Kalau tidak mampu, jangan maju. Apa persamaan pemilu-pemilu kita dari tahun 2014, Bu? Persamaannya akan ada, selalu foto bapak tuh ada, Pak. Dari mulai pemilihan pertama, kedua, ketiga, foto bapak tuh ada terus, Pak. Nggak, pokoknya dia maju terus, tidak pernah bosan-bosan untuk maju, Pak. Itu semangat pantang mundur tuh bagus, Bu. Kita itu kadang kan kita dikasih Allah akal gitu, Bu, ya. Kita berpikir, kita renungkan. Bagi Bapak Ibu yang berbeda pun pilihannya, jangan sampai kita itu Pak ya, saling menghina, saling merendahkan satu sama lain. Tapi kalau udah terlanjur menghina, merendahkan, ya banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Pokoknya jangan sampai kita itu terpecah belah karena ini. Kemudian Bapak Ibu, apalagi yang bisa mengubah orang baik menjadi jahat? Karena harta. Nah, itu lagi, Pak. Kita mungkin tidak sadar, Pak, kenapa kok bisa lemah iman kita saat ini. Padahal kita udah rajin sholat, rajin zikir, tidak bisa kita dapat ketenangan di masjid. Takutnya kita udah menyekutukan Allah, Pak, dengan uang. Itu terjadi loh, Bu, makanya kita lemah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat sebuah riwayat, apa kata Rasulullah? Ada seorang pemuda yang sangat teguh ketauhidannya kepada Allah, sangat kuat imannya. Dia menyaksikan ada pohon yang disembah oleh masyarakat desanya. Dia bawa kapak, dia mau tebang pohon yang disembah masyarakat itu. Dihadang dia oleh iblis yang berwujud manusia. Kata iblis ini, kau mau kemana? Aku mau menebang pohon itu. Apa urusan kau mau menebang pohon itu? Karena masyarakat sudah melakukan kesyirikan dengan menyembah selain Allah. Kan tidak merugikan kau. Tapi ini harus aku lakukan agar jangan masyarakat menyembah selain Allah. Kalau kau ingin menebang pohon itu, hadapi aku dulu, kata iblis. Dipukulnya iblis ini, Pak, langsung terkapar, Pak. Iblis yang dipukulnya, Bu, terkapar, Pak. Kata iblis ini, jangan pukul aku takut kepadamu. Kalau kau mau, aku berjanji, jika engkau tidak menebang pohon itu, setiap kali kau bangun pagi, kau akan menemukan koin emas di bawah tempat tidurmu. Nah, ya. Betul ya, jangan sampai enggak goyang. Besok pagi dia bangun, ada koin emas. Besok pagi dia bangun, ada koin emas. Besok paginya lagi dia bangun, tidak ada lagi koin emas. Dibawanya balik kapak tuh. Kau tidak tepat janji, aku tebang pohon itu. Langsung ditampar iblis ini. Dialah terkapar, Pak. Kenapa kau begitu kuat? Jangan pukul aku. Waktu pertama kali kau ingin menebang pohon itu, niatmu murni karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan bisa menghancurkanmu saat itu. Tapi sekarang kau menebang pohon ini karena kau tidak mendapatkan uang koin emas lagi di bawah tempat tidur. Itu yang membuat kita lemah. Kita berdoa juga, Pak, tapi kita uang segala-galanya bagi kita. Mau besok pilih saya ya, Pak ya, pokoknya apa ini ada sikit untuk Bapak. Nah, padahal kita tidak milih. Kita terima juga gitu, Bu ya. Tapi kalau ini saya terima, tapi saya boleh tidak memilih. Oh, tidak masalah, itu boleh lah, Pak kan.
Kita tuh uang tuh masih segala-galanya. Kita sholat juga ke masjid Pak, kita kerja di luar kita olah juga orang. Kadang kalau menjual barang tuh, pokoknya bang cair nih besok, insya Allah ada untuk abang uang dengarnya. Begitu terjual Pak, bangkit sayang sama duit tuh Pak, langsung sandiwara, nggak masuk angka rupa tuh Bang, padahal udah lewat nih Pak. Jadi kita tuh banyak lemah karena uang Pak. Macam kami ustadz nih banyak lemah karena uang. Saya syukur Bu, entah ngapa tahun ini tidak ada yang mau pakai saya ceramah anggota dewan Pak. Untuk politiknya ya, alhamdulillah dijauhkan Allah, padahal saya ingin loh Pak. Lumayan juga 5 juta satu titik Pak, kali berapa kali pertemuan lumayan, tidak ada yang ngajak Bu. Jadi Pak ya di situ saya alhamdulillah betul nih. Kalau enggak kita akan melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak kenal sama calon ini, tapi kita akan berusaha membelanya mati-matian Pak. Dan itu cukup banyak Bu. Ada yang dikasih Rubicon, ada yang dikasih ratusan juta. Pokoknya ngeri Pak kalau udah duit nih. Makanya Bu ya, yang pernah saya sampaikan ke Ibu, kami ini makanya banyak juga penyakit kami ini aneh-aneh Pak, karena duit juga Pak. Bisa ceramah di kampung kami Ustadz, tapi amplop sikit Ustadz. Hari Jumat tanggal 20 Pak Daisa, aman Pak, saya agendakan. Masalah uang tuh enggak usah itu Bapak pikirkan. Sudah Bapak tuh nelfon lah satu lagi, Ustadz Jumat tanggal 20 Pak Daisa bisa Ustadz? Aduh minta maaf saya Pak, saya sudah ada jadwal. Itulah mendadak pula kami nelfon Ustadz nih. Rencana pengurus kalau bisa Ustadz datang sekitar 7 juta bisa tuh Ustadz. Tunggu dulu Pak, dia jam berapa tadi itu Pak? Jumat berubah Bu. Kena kutuk-kutuk lah sama jamaah yang tak jadi ini. Apa nak macam-macam penyakit kami ini Pak. Dan itu saya evaluasi itu Bu. Dengar cerita kawan-kawan, ceramahnya banyak, mukanya makin kusam, makin kusut. Itu saya coba tanya-tanya gitu Pak kan. Dengar mereka cerita, amplop masjid itu berapa kemarin? Sekian. Ganti aja lah aku malam ini, enggak masalah di masjid apa nih ada minta lumayan amplopnya. Ini rupanya problemnya. Makanya yang ada yang penyakitnya ini memang penyakit itu dari Allah Pak ya. Cuman kita tahu nih Bu, 80% itu penyakit itu dari jiwa. Hanya 20% karena makanan. Kita coba lah tengok Bu, orang gila apa yang enggak dimakannya Pak, tapi badan sehat, kolesterol normal Pak. Itu fakta Pak. Orang gila tuh mandi ndak, makan apa yang dapat, yang kotor-kotor dimakannya, mau daging mau apa dimakannya. Tapi ketika dicek Bu, darah normal, kolesterol bagus, asam urat oke, detak jantung per sekian menit, sekian detak jantung normal semuanya. Sampai saya tanya sama dokter tuh, kok bisa gitu ya Dok? Dia tulus Ustaz, nggak ada yang dipikirkannya. Orang gila tuh tulus Bu, dia tulus Pak. Ketawa 100%, nangis 100%. Nggak ada Bu, Bu berkelahi-kelahi sama orang tuh nggak ada. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi kadang harus jadi orang gila juga kita nih Pak. Jangan terlalu beban betul, jangan dipikirkan betul. Nah ini fakta yang terjadi Pak. Orang gila tuh Bu, seharusnya dia yang paling banyak penyakitnya Pak, tapi mereka sehat. Yang kita yang normal ini lah Pak, karena banyak betul ngolah-ngolah orang. Kita tuh suka ngolah orang Pak, kerja di kantor, ngolah orang juga. KTP misal di bagian KTP, ini agak apa nih nampaknya Pak, kalau Bapak mau cepat rasanya sekian lah, nanti biar saya antarkan ke rumah. Akhirnya sesuatu yang mudah itu dibuat susah jadinya Pak. Dan itu orang Islam.
Dari mulai pengurusan itu, pengurusan SIM, akhirnya orang mesti bayar Pak, karena kalau diurus normal tidak lulus Pak. Sampai ada Bu, saya tanya sama salah satu polantas, kira-kira jalan di dunia nyata yang macam ini berbelok gini langsung gini itu di mana daerahnya tuh Pak? Siapa yang tidak jatuh ngetes di situ? Akhirnya perkataan saya itu diiyakan sama Pak Kapolri Bu. Jadi dengan ujian SIM di Indonesia nih, kalau lulus bisa main sirkus kata Kapolri. Nah, dibuat susah gitu Pak. Akhirnya orang mau tidak mau daripada bolak-balik itu bayar. Mereka orang Muslim juga. Jadi segala kita ini udah menolak Bu. Mulai dari orang yang tahu agama, misalnya jadi mutawif umroh, banyak juga ngolah orang. Di brosur dibuat hotel dekat dengan masjid, naik kereta cepat, sampai sana bohong semuanya. Nah, itu banyak kejadian tuh Pak. Dia tahu agama semuanya. Sudah itu diolah-olahnya jamaah. Ada yang mau wakaf Quran karena dia belaba. Ada yang mau badal umroh, ada yang mau badal gawat Pak, dari mulai yang tahu agama sampai yang enggak biasa sama semua Bu. Caranya aja berbeda cara ngolahnya Pak. Kalau kami ustadz ini pakai dalil Pak ngolahnya tuh. Pakai dalil yang ngolah tuh. Kita Pak boleh dimanfaatkan Bu, asal jelas kemananya. Silahkan manfaatkanlah. Asal ada orang ngajak ibu nyumbang untuk Palestina, untuk wakaf Quran, untuk pembangunan, jamaah ini Pak rela, manfaatkanlah kami, salurkanlah. Itu sebetulnya kalau jamaah ini dia baik. Cuma kadang ada oknum-oknum yang berbuat jahat. Macam dulu ACT Bu kan, sibuk untuk Palestina, untuk Palestina. Berapa banyak sumbangan orang. Rupanya gaji CEO-nya aja 250 juta sebulan Pak. Kan akhirnya terbuka jadinya. Tapi jangan pula gara-gara itu bapak ibu tidak mau lagi nyumbang. Kalau ada orang ngajak nyumbang tuh, silahkan manfaatkanlah jamaah, tapi tolong amanah lah. Jadi duit ini Pak yang membuat orang jahat. Nah yang terakhir Bu, yang membuat orang baik menjadi jahat adalah kalau urusan syahwat Pak. Urusan wanita itu tuh bisa membuat orang baik menjadi jahat. Ingat Bapak Ibu ulama Madinah yang akhirnya murtad jadi ateis, namanya Abdullah Al-Qasimi, ulama Madinah Pak, bukan kaleng-kaleng, ulama tafsir Pak. Akhirnya dia mati dalam keadaan ateis. Itu gara-gara menikah dengan perempuan yang dia suka. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Abdurrahman bin Muljam, gelarnya Al-Mukri Bu, orang yang faham Quran, yang ngajarkan Quran di masa Umar bin Khattab itu dia. Dia ingin menikah dengan perempuan, kata perempuan itu maharnya kepala Ali, bisa enggak? Akhirnya dia bunuh Ali. Jadi kalau untuk urusan perempuan nih Pak, membunuh pun mau orang. Makanya Pak ya, Bapak jangan bilang aman kalau kita ini sudah sholat, sudah rajin sholat, tidak akan terpengaruh oleh wanita. Ngeri Pak, kalau sudah jatuh cinta laki-laki ini kepada wanita, dia sudah beristri, membunuh pun mau dia. Ingat kasus di Indonesia ini Pak, dia suka dengan perempuan malam. Rupanya ada pula anggotanya sering sama perempuan malam ini. Akhirnya yang bapak ini disewanya orang untuk membunuh anak buahnya sendiri gara-gara perempuan malam. Coba lah tuh Pak ngerinya. Karena laki-laki ini syahwatnya 9 Pak. Itu payahnya. Jadi dia itu begitu dia teringat akan sesuatu hal tentang perempuan, itu dia susah untuk menutupinya. Kalau perempuan syahwatnya 1, dia masih mikir kalau untuk melakukan hal yang salah. Makanya bapak-bapak nih Bu ya, mereka itu harus rajin-rajin nih Bu doakan. Kalau enggak, dia rajin keluar tuh kadang-kadang lain pembicaraannya Bapak Ibu. Saya hafal betul tuh. Ada-ada aja tuh Pak kan. Jadi macam mana? Itu cantik tuh. Ngeri Bu, atuk-atuk nih parah. Tapi itu masih mending Pak, hanya sekedar menyalurkan cerita.
Jangan pula sampai itulah dibatasi gitu. Dia hanya bercerita aja sebetulnya ya. Jadi itu agak terlampiaskan dia. Jangan pula sampai terlalu ditahan pula. Kalau terlalu ditahan nanti justru aneh-aneh nanti kejadiannya. Jadi ini bisa juga menjadi penghancur, orang baik berubah bisa menjadi jahat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya maksudkan, kemana saya mengarahkan. Mudah-mudahan Indonesia ini dipimpin oleh orang yang amanah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.